Dengan didampingi kuasa hukumnya serta keluarga, Sihat Raharjo, seorang calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Mojodhuwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tahun 2019 ini mendatangi kantor DPRD Kabupaten Nganjuk guna melakukan hearing dengan Komisi 1 DPRD Nganjuk serta pihak eksekutif Pemda Nganjuk. Dari hasil hearing tersebut ia mengaku kecewa, pasalnya belum ada kejelasan kapan ia akan dilantik sebagai kepala desa Mojodhuwur. Ia menjelaskan dari hasil hearing tersebut pihak Komisi 1 memberikan jeda waktu 15 hari untuk Pemkab Nganjuk guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut Sihat, sesuai perintah putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI yang dimenangkannya, sesuai batas waktu 15 hari yang diberikan DPRD Nganjuk, ia bersama pendukungnya akan mendatangi pendopo Kabupaten Nganjuk guna menemui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Dalam rangka minta kejelasan dari timnya Bupati, kapan kami dilantik, hanya itu aja. Tadi tapi kami tidak diketemukan, dikhawatirkan kalau ada apa-apa. Ini kami ditemui belakangan, yang pertama dari timnya dari Kabupaten, asisten hukum atau dari Pemdes dan lain sebagainya. Baru sana selesai, baru kami dipanggil. Maksudnya rapatnya terpisah gitu Pak? Iya, bisa. Pak, dengan rapat yang terpisah seperti ini kecewa nggak Pak? Seharusnya bagaimana? Ya kalau lihat hasilnya ya kecewa. Permintaan kami harus ada ketegasan kapan kami dilantik, itu aja. Sesuai dengan omongan Bupati katanya bulan Februari ini kami dilantik, cuma tanggalnya belum tahu. Terus hasilnya tadi Pak? Hearing tadi? Hasilnya dari Komisi 1 sudah menekan pada pihak Kabupaten diberi tempo 15 hari paling lama, itu sudah tentuan. Gitu Pak. Iya. Nah, terus pendapat Bapak sendiri gimana Pak? Kalau 15 hari itu Pak? Pendapat kami ya biasanya terlalu lama. Maksud kami ya kalau bisa dipercepat karena kami menunggu tidak lama, sudah 2 tahun Mas. Tidak tahu ujung pangkalnya di mana ini nanti sampainya. Sudah hancur, tidak karu-karuan, fisiknya juga tidak karu-karuan. Kalau nanti batas waktu tadi 15 hari tetap nggak dilantik Pak, apa upaya dari Pak Sihat sendiri? Ya termasuk saya biarkan masa saya untuk datang ke kabupaten. Melakukan aksi demo gitu? Iya, bukan demo, bukan apa, pokoknya datang ke kabupaten, tidak tahu berapa truk nanti yang datang. Menuntut gitu Pak ya? Iya, kita sudah menang di PT-UN, tidak dilantik. Banding kita menang tidak dilantik, sekarang menunggu MA turun masih bulet aja. Sementara itu, menurut Luka Fardani selaku kuasa hukum Sihat Raharjo menjelaskan, hasil hearing dengan DPRD Nganjuk serta eksekutif Pemkab Nganjuk tidak harus meminta rekomendasi dari BPD untuk pencabutan SK dan penerbitan SK Kepala Desa yang baru, dikarenakan dasar pelantikan adalah sesuai putusan pengadilan. Pihaknya juga akan mengajukan eksekusi ke PT-UN jika nantinya dari pihak pemerintah, khususnya Bupati Nganjuk tidak menjalankan perintah pengadilan untuk melantik Sihat Raharjo sebagai Kepala Desa terpilih Desa Mojodhuwur, terhitung dari 90 hari kerja sesuai peraturannya. Hari ini adalah hearing kami dengan Komisi 1, di mana hasilnya tadi sebelum kita Komisi 1 masih bertemu dulu dengan pihak Pemda bagian hukum, di mana tadi menyampaikan pada Komisi 1 bahwa alasan dari Pemda itu masih memproses seperti apa, katanya masih konsultasi, harus apakah memerlukan rekomendasi dari BPD. Di sini tadi ternyata setelah giliran kita hearing dengan Komisi 1, ternyata kita sudah sepaham bahwa ini bukan terkait dengan Pilkades, jadi tidak diperlukan rekomendasi. Dasar dari pencabutan surat keputusan pengangkatan kepala desa atas nama Jumali itu dan penerbitan SK atas nama Pak Sihat, dasarnya apa? Putusan pengadilan. Jadi kalau nanti tetap tidak mau melaksanakan, ya, kita terpaksa akan mengajukan eksekusi ke PT-UN. Nah, di sini Pak Sihat, saya masih menghargai itikat baik dari Pak Sihat karena ini membawa nama Nganjuk. Kalau sampai nanti putusan eksekusi sudah pelaksanaan eksekusi, ada perintah dari pengadilan tetap tidak dilaksanakan, pasti pengadilan akan mengumumkan di media setempat bahwa Bupati tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dan pengadilan akan mengirim surat kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Kenapa tidak secepatnya aja Pak mengajukan eksekusi pelantikan? Baik, jadi eksekusi itu memang ada batas waktu yang 90 hari kerja setelah
putusan itu. Jadi 90 hari kerja. Jadi maksud kami kalau memang bisa semua taat hukum, bahkan bupati dalam hal ini tergugat sebagai pejabat tata usaha negara atau kepala pemerintahan di Kabupaten Nganjuk itu mau melaksanakan taat hukum, ya. Eksekusi itu apa? Eksekusi itu adalah upaya paksa ketika tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Nah, sedangkan tidak mau melaksanakan putusan itu sudah termasuk tindakan suborgasi atau pembangkangan. Pak, kapan rencana untuk pengajuan eksekusi seperti itu? Baik, jadi ini setelah hasil dari Komisi 1 ini tadi, kita masih ada satu agenda lagi. Kita menghargai apa yang disampaikan dari Pemda terhadap Komisi 1, akan masih melakukan koordinasi, memproses. Nanti kita akan minta hearing lagi dengan dipertemukan seperti apa. Tapi kalau memang di situ tidak ada titik temu, otomatis namanya eksekusi adalah upaya terakhir di sini. Kalaupun nanti ada upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Bupati, dalam hal ini peninjauan kembali, kami tekankan bahwa berdasarkan hukum peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Sihat Raharjo sempat bersaing dengan Jumali pada pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Mojodua Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk pada Selasa 12 Februari 2019 lalu. Namun hasilnya imbang saat itu. Sihat Raharjo merasa dicurangi dan membawa kasus yang dialaminya tersebut ke proses hukum. Dalam kasusnya ia menang dalam proses hukum atas permohonan eksepsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Tak hanya itu, proses kasasi oleh Bupati Nganjuk juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Namun hingga saat ini ia tidak segera dilantik oleh Bupati Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.